Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa awal pembelajaran. Semoga kalian diberi pemahaman dan ilmu yang barokah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi ahlil baiti sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3, yaitu operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan bilangan pecahan dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk pecahan biasa, pecahan campuran ataupun desimal ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum ke operasi hitung campuran, pada kesempatan kali ini kita konsentrasi untuk belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Namun Pak Imam ingatkan bahwa kalian sudah belajar bilangan pecahan mulai dari kelas 4 atau bahkan kelas 3 ya sampai kelas 5. Nah, jadi pada pembelajaran di kelas 6 ini Pak Imam tidak ke konsep dasar karena kalian sudah pernah mempelajari. Jadi kita lebih tekankan pada keterampilan menghitung atau trik atau tips untuk menghitung cepat operasi hitung pecahan. Baik, langsung saja kalian perhatikan papan tulis. Jangan lupa kalian catat materi yang penting dan kalian siap-siap untuk menanyakan yang kurang jelas pada Pak Imam ya. Bisa melalui WA atau melalui email. Baik, kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah nomor 1, dengan mengamati video pembelajaran, kalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati video pembelajaran, kalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Baik, sebelumnya saya ingatkan ya, pecahan bentuknya seperti ini. Yang atas dinamakan pembilang, sedangkan yang bawah dinamakan penyebut. Tentu saja ini sudah kalian pelajari mulai dari kelas 3, 4, dan 5 ya. Saya ingatkan kembali, yang atas pembilang, sedangkan yang bawah dinamakan penyebut. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian pembilangnya saja yang dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi harus menyamakan penyebutnya, begitu. Contoh yang A, 2/5 ditambah 1/5. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama 5, sehingga langsung saja dijumlahkan pembilangnya saja ya. Tidak perlu disamakan penyebutnya karena sudah sama. Sehingga 2/5 ditambah 1/5, pembilangnya kita jumlahkan, 2 tambah 1 sama dengan 3, penyebutnya tetap 5, tidak perlu dijumlahkan. Jadi jawabannya adalah 3/5, begitu. Contoh B, 7/6 dikurangi 3/6, penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal dikurangkan pembilangnya, yaitu 7 kurangi 3 sama dengan 4/6, begitu. Nah, karena 4/6 ini bisa disederhanakan, diingat ya,
bisa menyederhanakan pecahan ya, sudah pernah diajarkan di kelas 4-5. Nah, maka ini perlu disederhanakan terlebih dahulu, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama-sama bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Nah, ini sama-sama genap bisa dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. Jawabannya pecahan yang sederhana yaitu 2/3. Ini adalah jawaban yang paling sederhana dan paling tepat begitu. Karena 2/3 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda? Contoh soal 1/3 ditambah 4/5. Ada beberapa cara ya, cuman kali ini kita bahas 2 cara saja ya. Karena ini penyebutnya berbeda, maka akan kita samakan penyebutnya. Nah, cara yang pertama ini kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu kita pilih penyebut yang angkanya besar. 3 dan 5. Yang besar adalah yang 5. Kita cari kelipatan 5 sampai bisa dibagi oleh 2 penyebut ini. Kelipatan 5 adalah 5, 10 tapi tidak bisa dibagi 3 ya. 5 juga tidak bisa dibagi 3. Berarti kita lanjutkan kelipatan 5, 5, 10, dan 15. 15 ini bisa dibagi 3. Dan juga tentu saja bisa dibagi 5 karena kelipatan 5 begitu. Sehingga penyebutnya akan kita rubah menjadi 15. Nah, setelah penyebutnya menjadi 15, tentu saja pembilangnya juga berubah. 1/3 menjadi berapa per 15? Nah, caranya seperti ini. 3 ke 15 ini dikali 5. 3 kali berapa menjadi 15? Tentu saja dikali 5 ya. Maka di atas pembilangnya juga dikali 5. Berarti 1 dikali 5, jawabannya adalah 5. Begitu, 1 kali 5. Nah, 4/5 menjadi berapa per 15? Nah, 5 menjadi 15 ini dikali berapa? 5 dikali berapa menjadi 15? Dikali 3 ya. Jadi pembilangnya juga seperti itu. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga sekarang pecahannya menjadi 5/15 ditambah 12/15. Jawabannya adalah 17/15. Ingat, yang dijumlahkan pembilangnya saja kalau penyebutnya sudah sama. Nah, 17/15 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Jadi 17 itu lebih besar dari 15, berarti ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya 17 dibagi 15 itu berapa, sisanya berapa begitu. Nah, jadi kita rubah menjadi pecahan campuran ya. 17 dibagi 15. 17 bagi 15 adalah hasilnya 1. 1 dikali 15, 15 dikurangkan sisa 2. Sehingga 17 bagi 15 itu 1 sisa 2. Maka pecahan campurannya menjadi 1 sisa 2. Ini sisanya di atas ya, sisa 2/15 tetap begitu. Nah, ini adalah pecahan campurannya atau hasil yang paling sederhana. Kalau ngecek bagaimana supaya tahu ini sudah benar, ya kita kembalikan 1 2/15 ini, kita cek 15 kali 1 itu 15 ditambah 2 17/15 begitu. Itu adalah cara pertama. Cara kedua sekarang. Soalnya tetap ya, 1/3 ditambah 4/5. Nah, di cara kedua ini kita menyamakan penyebutnya dengan langsung dikali 3 dan 5. Berarti 3 kali 5, yaitu 15 ya. Nah, bagaimana dengan pembilangnya yang atas? Pembilangnya dikali silang.
Nah, ini 1/3. Ini 1 kali silang, 1 kali 5, jawabannya adalah 1 kali 5, 5 ya. Jadi di sini 5. Yang di sini 4 kali 3 yaitu jadi 12. Nah, sekarang menjadi bentuknya 5 plus 12 atau 5 tambah 12/15. Begitu. Sehingga dijumlahkan pembilangnya saja 5 tambah 12 sama dengan 17/15. Ini bisa disamakan, maksud saya dijadikan pecahan campuran dengan cara seperti tadi ya. Dibagi 17 dibagi 15. Jawabannya 1 sisa 2/15. Begitu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sekali lagi ada banyak cara ya, tapi dengan memperhatikan waktu, maka kita pelajari 2 cara saja ya. Kalian bisa boleh terserah pilih cara yang mana ya. Cara yang pertama ini, contoh soalnya 3 2/3 ditambah 2,5. Nah, ini cara yang pertama kita kelompokkan, yaitu angka bulatnya yang dijumlah dulu. 3 tambah 2 ya, berarti ini 3, ini 2. 3 tambah 2, kemudian pecahannya dijumlahkan terpisah. 2/3 ditambah setengah. Nah, jawabannya adalah dihitung terpisah ya. Kalau 3 tambah 2 sama dengan 5. Tapi kalau 2/3 ditambah 1/2 nggak bisa kita hitung langsung karena ini penyebutnya berbeda. Berarti kita samakan penyebutnya. Kita pakai cara tadi ya, cara yang kedua langsung kita kalikan. 3 kali 2 berarti penyebutnya yang sama menjadi 6 ya. Penyebutnya 6, pembilangnya dikalikan silang. 4 ini diperoleh dari 2 kali 2. 3 ini diperoleh dari 1 kali 3. Nah, penyebutnya 3 kali 2 ya, sama dengan 6. Sehingga hasilnya 5, 14, 3/6. Kita hitung pembilangnya, 4 tambah 3 berarti 7. 5 ditambah 7/6. 7 lebih besar dari 6, pembilangnya lebih besar dari 6, berarti kita rubah menjadi pecahan campuran. 7 bagi 6 itu 1 sisa 1. Sehingga 5 tetap, 7 bagi 6 itu 1 sisa 1/6. 5 tambah 1, jawaban akhirnya adalah 6 1/6 gitu. Ini cara 1, kita kelompokkan sesuai jenisnya, yaitu bilangan bulat dijumlahkan tersendiri, pecahan dijumlahkan tersendiri. Nah, bagaimana cara 2? Cara 2, kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa semua. 3 2/3 berarti dihitung 3 kali 3 9. 9 tambah 2 11 berarti 3 2/3 ini berubah menjadi 11/3. Kalau 2 1/2 berarti 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5 berarti 5/2. Ini penyebutnya berbeda, berarti kita samakan penyebutnya. Kita kali 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Ini 22 dari mana? Kita hitung, kita kalikan silang gini. 11 kali 2 ini 22. 15 diperoleh dari perkalian silang ini. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sehingga dihitung 22 ditambah 15 sama dengan 37/6. 37/6 kita rubah menjadi pecahan campuran ya. 37 bagi 6 itu adalah 6 sisa 1. Kalau 6 kali 6 kan 36, sedangkan ini 37, berarti 37 bagi 6 itu 6 sisa 1/6. Hasilnya sama ya. Terserah, kalian boleh memilih menggunakan cara 1 atau cara 2. Nanti ketika kalian sering berlatih, maka kalian bisa menemukan cara mana sih yang paling cepat itu begitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan,
Matematika itu belajarnya adalah berlatih mengerjakan soal. Tidak cukup hanya membaca begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Imam sampaikan. Namun jika ada materi yang belum paham, kalian boleh menanyakan melalui WA ataupun email ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.